Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Jadi kalau kita mengenal rukun iman, kita juga harus tahu dan melaksanakan rukun Islam, yaitu ibadah-ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Yang pertama adalah sholat. Sholat adalah ibadah dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu sholat ya, itu pelaksanaannya. Kemudian kapan? Nah, dia ada 5 waktu ya. Sholatnya itu 5 waktu. Ada sholat Isya, ada sholat subuh, zuhur, asyar, dan maghrib. Mungkin kalian sudah tahu dan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu ini, karena kewajiban sholat ini adalah yang paling utama begitu ya, dilaksanakan juga oleh umat Islam. Bahkan ibadah sholat inilah yang akan ditanyakan lebih dulu ya ketika kita mempertanggungjawabkan amal-amal ini ya. Kewajiban ini ya harus dilaksanakan sholat ini ya. Kemudian inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Jadi tentunya sholat 5 waktu itu sholat yang sudah ditentukan waktunya dan wajib bagi orang yang beriman. Kemudian syarat wajib melaksanakan sholat tentu saja orang muslim ya, yang beragama Islam, balik berakal sampai perintah itu kepadanya dan dalam keadaan sadar. Nah, ini adalah syarat wajib melaksanakan sholat. Kemudian syarat sahnya sholat. Kalau orang mau melaksanakan sholat itu dia harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian pakaiannya, tempatnya suci ya, tidak ada najis. Kemudian dia harus tertutup auratnya. Kemudian sholatnya itu pada waktunya, tadi kata ibu ya. Sholat itu wajib itu ada waktu-waktunya. Kemudian menghadap ke kiblat dengan cara-cara yang sudah ya, takbiratul ihram tadi ya, ada ruku, ada sujud, dan salam, diakhiri dengan salam. Kemudian rukunnya ya. Nah, rukun sholat itu harus dipenuhi. Pertama niat itu kerjaan hati ya. Jadi kerjaan hati itu mau sholat zuhur, mau sholat maghrib, mau sholat isya, itu hati sudah bergerak. Cuma ada juga yang dengan lafaz niatnya ya, kayak usolli begitu ya, usolli fardhu zuhri begitu ya. Kalau sholat zuhur misalnya ada lafaz niatnya. Kemudian dia harus berdiri ya, itu bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, itu ada rukun ya. Kalau Al-Fatihah itu rukun. Kemudian ada ruku, tumak ninah ya. Tumak ninah itu harus teratur begitu ya, jangan bercepat-cepat gitu, ada jangan tergesa-gesa. Kemudian i'tidal, kemudian sujud, habis itu duduk, tahiyat awal tahiyat akhir itu ya, kemudian membaca tasyahud, kemudian membaca salawat, yang terakhir adalah mengucap salam ya. Kemudian tertib, jadi ada rakaat pertama, rakaat kedua, tergantung dia sholat apa ya. Nah, di situ ada rukun-rukunnya. Itu rukunnya ya. Yang ingat, yang kalau dibaca itu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, terus kemudian jangan lupa kamu juga menghafal tasyahud dan juga menghafal atau membaca ya, harus hafal gitu, sholawat Nabi. Nah, itu rukun ya. Kalau nggak dibaca, salatnya tidak sah. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kalau membatalkan kurang rukun tadi yang ibu sebutin tadi ya, kurang rukun batal. Kemudian kurang syarat, nah juga batal. Yang syarat tadi di atas ya, yang kayak jangan sampai najis begitu.
Kemudian sengaja bicara, nah, kemudian banyak bergerak, kemudian makan, minum dalam sholat juga membatalkan. Nah, kewajiban yang kedua adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kita yang wajib tuh puasa Ramadan ya. Kutiba alaikumusiyam. Muka kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu maksudnya adalah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, itu adalah suatu kewajiban ya. Menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selain makan dan minum juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kemudian syarat wajib puasa, yaitu sekedar Islam, balik, berakal sehat, jasmani dan rohani, suci dari haid dan nifas, dan mampu menjalankannya. Kemudian rukun puasa harus ada niat, nggak boleh. Kalau ada niat tuh kayaknya dari sebelum-belumnya itu sudah diniatkan. Oke, beda nanti dengan puasa sunatnya. Kalau puasa sunat bisa aja kalau nggak makan sama sekali di tengah-tengah itu ya, tidak ada makna langsung diadakan puasa. Kalau puasa wajib itu saja niat dari awal, bisa dilafatkan di malam harinya atau saat zuhur ya untuk memantapkan. Kemudian pada siang hari ya juga tidak boleh makan minum dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu rukunnya ya. Kemudian sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu, pertama yang sunnahnya sahur, segera berbuka. Segera berbuka itu maksudnya ketika azan maghrib masuk langsung berbuka, nggak nunda-nunda. Kemudian membaca doa ketika berbuka puasa itu sunnah ya. Memakan makanan yang manis. Makanan yang manis itu buah ya, biasanya manis yang tidak dibikin atau tidak dimasak. Kemudian memberikan makan juga kepada orang yang berpuasa, memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa begitu. Kemudian memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih di malam harinya. Kemudian mungkin banyak bersedekah di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang makruh ketika melakukan puasa ya. Pertama berbekam, kedua mengulum sesuatu di mulut, mencicipi makanan dikit gitu ya. Kemudian pakai wangi yang berlebihan, menggosok gigi di siang hari, atau berkumur-kumur di luar waktu. Sering gitu berkumur-kumur itu makruh ya. Nah, kalau berbekam ini mungkin bisa bukan medis-medis yang lain ya, misalnya suntik atau apa ya, itu makruh untuk dilakukan. Kemudian kebolehan tidak berpuasa tapi menggantinya di waktu yang lain atau dengan membayar fidyah. Misalnya orang yang dalam perjalanan ya, kemudian orang yang dalam keadaan sakit ya, sakit yang biasa, misalnya sakit gigi atau sakit panas atau sakit kepala ya, dia boleh berbuka kalau memang tidak tahan. Kemudian orang yang lanjut usia itu boleh bayar fidyah ya, atau orang yang sakit yang tidak mungkin membayarnya dengan puasa juga, maka bayar fidyah. Kemudian wanita haid, wanita nifas, hamil atau menyusui. Kalau haid itu bayar di waktu yang lain ya. Tapi kalau nifas, hamil atau menyusui, kalau seandainya dia itu banyak sampai 1 bulan penuh, maka dia bisa menggantinya dengan fidyah. Hikmah puasa Ramadan itu diharapkan apa? Nah, hikmah puasa Ramadan itu melatih kesabaran ya. Orang kalau nggak sabar di bulan puasa, dia sih puasanya saja ya, tetapi pahalanya itu berkurang. Jadi kalau orang yang ingin pahalanya tidak berkurang, dia harus menahan sabar ketika berpuasa. Kalau lapar diam aja ya, jangan ngeluh-ngeluh terus. Kalau ada yang ngeselin juga ditahan. Jadi melatih kesabaran supaya menjadi berakhlak mulia. Kemudian membuat jasmani sehat dan menimbulkan rasa syukur. Sebab tahu
bagaimana rasanya lapar. Nah, bagi orang-orang yang melihat orang kelaparan, sangat bersyukur kita bisa makan atau mempunyai kecukupan untuk makan. Meningkatkan ketakwaan dan membersihkan diri dari dosa-dosa. Melaksanakan itu kita menjadi orang yang bertakwa ya. Nah, kalau kita bisa menjalankan itu dengan baik dan juga melatih hidup hemat. Karena sebenarnya kalau dalam berpuasa itu diharapkan hemat, tapi pada kenyataannya banyak orang yang lagi puasa itu malah pengeluarannya lebih daripada ketika tidak berpuasa, karena ngerasa ingin terus ya, lapar apa, jadi rasa kepingin makan yang enak-enak. Tapi sebenarnya kalau mau ini ya, melatih, kalau sudah semakin dewasa tuh anak-anak biasanya mau pengen semuanya, kalau semakin dewasa semakin bisa begitu. Sebab kalau sudah minum atau apa, rasa yang kita inginkan siang itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita mikir ke situ. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat ya. Nah, apa arti zakat? Zakat itu dalam bahasa Arab artinya suci, subur atau berkah. Menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi zakat itu untuk artinya itu suci ya. Nah, suci itu bisa mensucikan diri atau mensucikan benda atau hartanya itu ya. Nah, syarat wajib zakat itu adalah juga beragama Islam, balik, berakal, memiliki harta dan mencapai nisabnya. Mungkin kalau berakal dan balik ini nanti ada zakat fitrah ya, itu tidak ini ya, berakal dan balik ini tidak masuk, sebab orang zakat fitrah itu semua jiwa. Jadi anak yang baru lahir pun itu wajib dikeluarkan zakatnya oleh ya, walinya atau oleh orang tuanya ya. Jadi zakat seperti itu ya, zakat fitrah. Jadi zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Nah, kalau zakat fitrah itu tadi tidak mencakup yang tadi balik dan berakal ya. Jadi orang-orang yang menanggung dia yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan yang sebelum hari raya itu ya, sebelum hari raya itu namanya zakat fitrah atau zakat kesucian diri. Besarnya itu 3,5 liter ya, 3,5 liter beras atau makanan pokok. Kemudian ada zakat harta. Nah, zakat harta ini masuk yang balik dan berakal tadi ya, kalau dia memang memiliki harta ya yang cukup haul dan nisabnya. Jadi ada ketentuan batasnya, harta orang itu memiliki berapa, begitu biasanya dikonversikan itu dengan emas ya, dengan emas. Tapi ini ada zakat juga, zakat zakat profesi, ada zakat pertanian, ada zakat perkebunan. Ini mungkin pembahasannya akan banyak. Yang jelas itu kalau orang punya harta yang banyak, yang mencapai sudah nisab dan haulnya, wajib dikeluarkan zakat hartanya supaya hartanya itu selalu bersih ya, suci, begitu dan juga dia jadi berkah. Nah, keutamaan menunaikan zakat itu apa? Dia pertama itu senantiasa akan merasakan kebahagiaan ya. Itu tenang begitu ya, bahagia, bisa suci begitu apa yang dia dapatkan, sih dia mendapatkan pahala di akhirat nanti ya. Kemudian dapat meningkatkan keimanan, kan disuruh oleh Allah ya, kita suruh berzakat. Itu kalau kita taat akan ditingkatkan keimanan. Kemudian tentu saja kalau zakat ini adalah ibadah sosial ya. Kalau orang banyak hartanya, atau zakat fitrah tadi cukup ya untuk membantu saudara-saudara kita yang yang berkekurangan begitu ya dari masyarakat. Nah, begitu. Kemudian apalagi ya? Kemudian juga dijanjikan Allah menghapuskan dosa, membersihkan harta ya. Jadi suci orangnya, suci hartanya. Kemudian diberikan orang-orang yang berzakat itu Allah akan berikan petunjuk ya dalam segala urusan. Sehingga kalau orang kasih ya, apalagi mau zakat harta, dia kasih ke orang itu
akan bertambah banyak begitu, karena ada petunjuk dari Allah untuk dia terus bisa mengembangkan usaha atau memperbanyak hartanya. Kemudian harta yang dimiliki itu menjadi tadi berkah ya, tidak pernah kurang, dia selalu akan bertambah dan terus bertambah. Kemudian yang terakhir adalah haji. Haji adalah berkunjung atau menziarahi tempat-tempat yang agung, yaitu Baitullah, Padang Arafah, Musdalifah, Mina pada waktu-waktu tertentu. Itu tempatnya ya. Kalau waktunya itu di bulan Syawal, Zulhijjah, Zulqaidah dan Zulhijjah, itu bulan-bulan haji. Kalau puncaknya itu di Zulhijjah. Nah, kalau tempatnya tadi sudah ya. Kalau amalannya itu ada yang wajib, ada yang rukun ya. Ada yang wajib, ada yang rukun. Kemudian syarat haji itu juga sama balik Islam balik mampu berakal dan merdeka. Nah, ini mampu semuanya ya. Mampu hartanya, mampu kesehatannya, mampu mentalnya, semua ya. Nah, ini syarat haji itu ya. Kemudian rukunnya itu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul dan tartib. Itu gak boleh ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan dia akan tidak sah hajinya. Itu rukun haji. Kalau wajib haji itu ada macam-macam sih ya pendapat mazhab dari beberapa. Yang disebutkan satu saja, yaitu ihram dan miqat. Miqat itu biasanya orang mengganti tempat di mana dia berniat untuk berhaji, terus mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram ya. Kemudian yang miqat itu adalah mabit ya. Mabit di Musdalifah. Mabit itu bermalam, artinya berdiam. Kemudian wukuf, mabit melontar. Kemudian juga mabit di Mina dan tawaf wada. Kalau syarat haji ini dia mungkin kalau wajib haji itu kalau nggak dikerjakan dia bisa diganti, ada gitu ya, tapi tidak menyebabkan hajinya batal. Cuma dia mungkin kalau wajib ditinggalkan itu ya, mendapatkan dosa ya. Kemudian memang rukun dan syarat ini, rukun, syarat dan juga wajib haji ini harus dilakukan oleh orang yang berhaji. Jadi biasanya kalau haji ini memang ada pembimbingnya. Jadi dia itu ibadah fisik ya. Kalau masalah bacaan itu biasanya ada pembimbingnya. Jadi otomatis orang yang nanti manasik haji itu dia akan bisa ya. Kalaupun dia tidak bisa, di situ ada pembimbingnya. Jadi ibu sini hanya menyampaikan poin-poin yang pentingnya saja. Jadi kayaknya haji itu beda umroh. Kalau umroh kan bisa setiap saat, tapi kalau haji ada waktu-waktu tertentu. Kemudian ada sunnah haji. Sunnah haji itu ya mandi ya, mandi kayak mandi besar itu ya, seluruh badan dibersihi sebelum melakukan niat dan ihram tadi. Kemudian menggunakan wewangian, bertalbiyah, melantunkan doa-doa. Itu kan dibimbing dengan bimbingan haji ya. Kemudian dia mencium hajar aswad, itu sunnah. Salat di Hijri Ismail, minum air jam-jam, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, banyak sholat sunnah selama di Mekah tadi. Kemudian keutamaan haji, mungkin di sini banyak ibu sebutkan ya. Haji itu adalah tamu Allah begitu ya. Kemudian kita yakin bahwa doa-doa kita di sana itu akan dikabulkan oleh Allah, karena di tempat yang mustajab dan juga di waktu yang mustajab. Jadi itu keutamaan haji. Jadi ya, kemudian cara pelaksanakan haji itu ada haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Nah, mungkin nanti kamu juga akan paham ketika melaksanakan haji. Kemudian hukum haji itu adalah wajib bagi yang mampu dengan dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 97. Demikian penjelasan dari ibu, mungkin nanti bisa ya dipahami, mudah-mudahan. Sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.